sistem otomasi jaringan sederhana yang mensimulasikan pengiriman instruksi konfigurasi dari sebuah automation control atau klien dan sebuah remote agent. Jadi di sini ada dua, ada agen sama controller. Agen itu dia itu menangani beberapa instruksi otomasi secara konkuren menggunakan multi-threading supaya tidak terjadi blocking pada saat menerima tugas dari banyak controller. Kalau controllernya itu, dia itu bakal bertindak sebagai active open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan perintah otomatisasi. Nah, di sini kita diminta buat membuat latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kalau latihan 1 itu kita bikin dulu basic connection-nya, habis itu kita bikin pilot serialization-nya. Habis itu kita masukin multi-threaded automation again, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke video hands-on-nya. Di sini kita diperintah untuk mahasiswa harus menjelaskan logika kodenya program untuk setiap latihannya dari 1 sampai 3 dengan menunjukkan kode yang diambil langsung dari git text-nya dengan perintah git fetch. Langsung aja. Nah, tadi aku kan coba-coba ya. Jadi perintahnya seperti ini. Kita masukin dulu git fetch origin latihannya, maka dia bakal muncul dari GitHub yang kita masukin tadi. Di sini ada git text-nya, yaitu latihan 1. Habis itu kita masukin git checkout, git checkout fetch head. Habis itu dia bakal muncul latihan 1 untuk hasil koneksi dari client server, seperti itu. Nah, kita cek untuk di Sublime-nya bakal berubah jadi seperti ini. Misah ya controllernya. Oh, seperti ini aja. Sebentar. Oke. Nah, di sini agen sama controllernya itu bakal balik lagi kayak kan tadi kan kita udah nge-push sama commit terus kita kasih tag ya di dalam GitHub seperti ini. Di GitHub-nya kita masuk ke ini. Nah, di sini kan udah ada nih 3 cabangnya. Tag-nya ada latihan 1, latihan 2, sama latihan 3. Terus commit-nya juga dia ada 3 commit. Jadi, maksudnya itu kita itu manggil menggunakan perintah ini, manggil supaya di dalam Sublime-nya ini balik lagi ke latihan pertama yang kita kerjain tadi. Sedikit penjelasannya itu di sini pada ini nih ada yang kita kan diperintah tadi membuat komunikasi soket antara agen dan controller. Baris soketnya itu dia itu berfungsi untuk membuat objeknya dari soket baru dengan protokol IPv4 dan TCP. Kalau ini di bagian ini dia itu berperan sebagai port server yang telah ditutup supaya langsung dipakai kembali tanpa perlu menunggu waktu timeout dari sisi sistem operasinya seperti itu. Kalau untuk bagian ini tuh dia itu kayak baris binnya dalam bentuk fungsi buat mengunci alamat server di IP lokalnya nanti. Nah, di sini kan ada 172.0.0.1 dengan menggunakan portnya 9999 seperti itu. Nah, di sini ada listen 5 nih. Listen 1, maaf. Ada listen 1, di sini tuh fungsinya mengaktifkan mode mendengarkan untuk menerima koneksi masuk dengan batas antriannya. Jadi antriannya 1 gitu, seperti itu ini ya. Nah, habis itu barisnya ini dia itu untuk menahan program sampai ada controller yang terhubung. Setelah terhubung, baru baris itu tuh mengembalikan objek soketnya baru dari alamat IP ke klien seperti itu. Nah, untuk dia ini kan session ready, berarti nanti dia itu bakal konfirmasi nih ke si klien dalam bentuk byte-nya. Jadi dia bakal konfirmasi kalau itu tuh udah ready, seperti itu. Oke. Ini untuk agennya.
Nah, sama aja ya untuk soketnya tadi berperannya seperti itu. Habis itu, nih, kalau di bagian controller itu ada client socket RCP 1024. Itu tuh buat baca stringnya supaya perintah yang dikirim itu dari controller sebesar maksimal itu besarannya itu 1024 byte sebelum koneksi ditutup dengan perintah close. Seperti itu. Ini untuk latihan 1 kodenya. Lanjut, kita bakal ke kode latihan kedua. Kita masukkan perintah yang sama. Yang pertama kita masukin dulu ininya, git check out, git check out master. Nah, habis itu kita masukin git fetch origin latihan 2 ya, karena kita mau ngeliatin latihan 2. Git fetch origin latihan 2, oke. Dia bakal muncul ininya, apa namanya, latihan 2 fetch tag-nya ya. Habis itu kita panggil nih, git check out, git check out fetch git check out fetch. Oke. Nah, coba kita cek dulu. Nah, jadi dia bakal tambah sesuai dengan GitHub yang kita buat tadi. Seperti itu. Oke. Kalau di bagian latihan kedua ini, nah, kita bakal menambahkan fungsi multi-threading supaya servernya itu bisa melayani banyak controller sekaligus tanpa mengalami kemacetan. Itu fungsinya kita menambahkan multi-threadingnya. Nah, kita itu di sini membuat fungsi terpisah bernama div. Tadi ya, oke. Div mana sih, kok kita lihat ya. Mana ya div di sini? Lihat nggak sih? Tangani controller. Mana sih? Oke. Nah, di sini kita pakai perulangan. Oke, di sini tunggu sebentar. Oke. Nah, sebentar ya, seperti ada yang salah. Nah, di sini itu kita kan pakai yang ini tadi pin-pin tadi ini kan untuk inisialisasi koneksinya untuk supaya berjalan di alamat lokalnya. Terus kita pakai accept
ini dia itu berhenti sejenak, jadi cuma sebentar aja berhentinya sampai kliennya itu terhubung. Kalau misalnya ini klien soketnya ini tadi kan dia itu ini cuman ini nih apa namanya kayak dia ngasih tahu kalau dia itu udah ready gitu kan. Nah habis itu di sini kan ada yang namanya format-format tertentunya, jadi pemisahnya gitu di bagian split ininya. Oke, habis itu kita pakai replay. Replay itu supaya membersihkan teks yang mengganti karakternya dari garis bawah menjadi spasi supaya lebih enak buat kita baca gitu, supaya lebih mengerti, dipahami, bisa dipahami seperti itu. Kalau di bagian apa namanya agennya. Nah, kalau untuk di bagian controllernya, dia itu di sini hmm, kalau di sini kan ada dia bakal nginput perintah nah ditambahin masukin postak sama CMD-nya supaya dia itu bisa kayak ngasihin suatu perintahnya itu untuk meminta penggunanya itu memasukkan perintah secara manual supaya formatnya dengan formatnya tertentu. Di sini juga ada data byte, dia itu menjadi format biner supaya bisa dikirim melalui jaringan seperti itu untuk di bagian controllernya ya. Ketiga. Nah, di ketiga ini kita masukkan lagi perintahnya yang sama. Git check checkout. Git checkout dia bakal masukin perintah master. Oke, git checkout master. Habis itu masukin lagi perintah git patch origin latihan 3. Habis itu kita masukin lagi perintah git check out patch. Oke, habis itu kita masuk lagi ke kodenya. Jadi dia bakal kalau di bagian controller ini dia nggak akan menambahkan apapun. Kalau untuk di bagian again, dia bakal nambah lagi nih struktur kodenya. Di sini kan kita menjelaskan kontrol antrian agar data yang ditampilkan di server terminal itu menjadi rapih dan teratur. Nah, jadi seperti ini. Nah, ditambah di sini kan ada barisan antrian atau eksekusi. Itu tuh supaya membuat dua objek itu mengontrol sinyalnya antara third dan bekerja seperti saklar lampu. Seperti itu ya. Ada nama third. Nih, ada nama thread-nya, dia dipakai fungsi tangani controller. Ada client socket, alamat, sama nama thread-nya. Nama thread-nya itu, dia itu digunakan untuk membuat dua objek mengontrol sinyal antara thread yang bekerja seperti saklar lampu. Itu tadi untuk ininya, nama thread-nya ini dia itu kayak variabel yang digunain itu untuk memeriksa apakah thread itu sedang aktif ataupun thread pertama atau bukan, dia itu thread pertama atau bukan. Nah, di sini ada ini ya, kita tambahin namanya itu ada kontrol A sama controller B. Jadi seperti itu alamatnya dari 0 sampai 1. Nah, di sini ini tadi udah kita jelasin, ini juga tadi habis itu. Nah, di bagian ini dia itu
bakal nyalain sinyal buat nyambungin thread lain. Kayak misalnya barisan antrian selesai sampai white itu memaksa supaya dia itu sendiri berhenti sejenak menunggu supaya antrian yang tadi itu selesai dulu baru ke yang berikutnya, seperti itu. Seperti itu, ini ya, antrian selesai. Ini sama ya, cuman dari dia itu cuman gini, jadi cetak data, dia itu bakal manggil antrian yang tadi untuk biar dia itu yang pertama itu supaya koneksinya bisa ditutup bersama secara sinkron. Jadi supaya mereka dua ini sinkron ya. Oke, mungkin seperti itu untuk kodenya. Di sini dia pakai exception-nya, bakal nginput terjadi kesalahan, habis itu client socket-nya, ada while perulangannya, seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk di bagian apa namanya? Oke, sebentar. Nah, mungkin cukup untuk menjelaskan logika kodenya untuk setiap latihan dengan menunjukkan source kodenya seperti itu. Oke, sekarang kita akan menunjukkan secara live modifikasi pada sistemnya, di mana kita akan memproses task-nya jika diawali dengan dengan prefix auto task-nya. Nah, langsung aja di sini juga dia bakal masukin kalau misalnya nggak memenuhi kriteria prefixnya, programnya itu harus meraise exception, terus dia bakal menampilkan kesalahan di terminal. Habis itu kita bakal menunjukkan terminalnya saat pengiriman task berhasil, koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Langsung aja kita berubah. Di bagian ini kita bakal tambahin class unau tadi unaut horizon. Unaut horizon. Protokol menggunakan exception ya. Exception. Oke, terus kita pas. Setelah itu kita bakal ini kelas exception-nya ya. Antrian eksekusi untuk alamatnya kayaknya nggak perlu diubah lagi. Oke, try accept-nya mana sih? Oke, ini di tangan kontrol. Try accept-nya mungkin client data mentah. Oke, task kodenya oke. Sebentar, ini sepertinya udah koneksi ditutup, else kita lihat lagi.
Nah, di bagian exception-nya ini kita bakal tambahin nih, bagian ini kita bakal tambahin, maaf. Sepertinya ini deh. Kelebihan ternyata. Exception. Except normally protokol. Terus kita masukin perintah s. Oke. Setelah itu kita masukin perintah print. Kita print f, kita masukin string. Oke. Kita masukin ininya. Aduh. Kita masukin ini apa namanya? Error. Astagfir. Error exception. Error exception. Terus kita ini untuk ininya ya. Oke. Habis itu kita tadi kan diperintah buat nambahin auto tax-nya, prefix-nya, raise. Ini tax salah. Oke. Nah, habis itu kita print lagi perintah, berarti print nama dari thread-nya ya, berarti nama thread, terus habis itu kita tambahin port-nya, berarti ya port. Sebentar ya. Habis itu kita masukin port input. Oke. Habis itu iya nih. Oke, habis itu di sini kita pakainya gini. Nah, supaya apa? Kayaknya ini terlalu panjang gitu nama ininya. Nah, di sini exception, nama print exception, terus masukin nama thread-nya. Masukin nama thread-nya. Habis pantas kayaknya ada yang salah gitu. Habis nambahin nama thread-nya, dia itu bakal minta memutuskan koneksi paksa. Nah, di sini dia diminta untuk mutusin koneksinya itu secara paksa. Habis itu kita masukin try-nya. Nah, di dalam try-nya ini kita masukin client. Berarti client ya? Ya nggak sih? Client. Coba kita cek lagi. Oke, benar-benar client. Client socket. Send. Maaf ya kalau agak lama untuk mengetikkan kodenya, kita lagi kayak takut salah gitu. Send.
sih? Error. Oke. Kode. Oke. Nah, habis itu kita masukin exception pas. Accept exception. Oke, seperti itu. Habis itu kita masukin pas. Nah, untuk ininya, jadi setelah itu kita bakal ke slow socketnya, kayaknya untuk ininya ready. Oke, mungkin untuk ini penambahan di exception unauthorized text protokolnya di bagian exception sama di bagian ini kelasnya, kita tadi nambahin kelasnya. Kalau bagian untuk bagian di controller, dia itu mau kita tambahin di bagian ini sama aja kayak tadi, kita bakal masukin class ini, class exception ini. Kita coba kita masukin ke dalam sini classnya. Habis itu di dalam ini kayaknya untuk controllernya oke. Oh, jadi kita di sini kita bakal tambahin bagian input yang ada di sini. Nih, bagian input ini kita masukin juga ke dalam sini. Bagian input, bagian input perintah, bagian input perintah split, sabar ya. Bagian perintah split. Oke. Habis itu kita masukin if-nya. If bagian oh, kita masukin bagian inputnya ini 3 ya. Tolong. Tax. Kita masukin tax inputnya nih. Input, sebentar ya. Bagian 1. Coba sepertinya oke, kayaknya repotnya bagian 1. Oke. Ya, terus kita masukin perintah. Ya bener gak sih kayak gini kodenya? Kayak ingetnya kayak gini deh tadi kayak. If not as input starts with starts with-nya masukin nih perintah auto tax-nya auto tax auto
Proto. Ini sebentar ya Bu. Dia masuk perintah print er, print error exception ya. Exceptionnya habis itu kita masukin protokol ilegal. Iya nggak sih kayak gini valid? Kayaknya oke, habis itu kita masukin lagi perintah print memutuskan koneksi secara paksa. Jadi dia ini mau masukin perintah kalau misalnya ini diputusin secara paksa gitu koneksinya seperti itu. Habis itu client socket close. Dia bakal oke. Client socket dot close. Nah, seperti itu. Jadi ditambahin ada kelasnya. Habis itu di bagian ini kita bakal input perintah splitnya auto task proto seperti itu ya. Habis itu, habis kita demonstrasiin, aduh salah kita simpan. Coba kita simpan. Oke. Habis itu kita masuk ke habis itu kan kita disuruh menjalankan menunjukkan hasilnya kalau misalnya berhasil atau enggak kita masukin ke dalam sini cmd. Coba sebelumnya kita kayak gini kayaknya terlalu gelap ya. Oke, sepertinya kita butuh untuk cek dulu Python min m flag 8. Kita cek dulu pip untuk pipnya. Alhamdulillah untuk kodenya ini ternyata penulisannya udah benar, terus nggak ada kesalahan atau typo apapun. Jadi kita coba langsung running aja, misalnya Python agennya. Kita buka lagi tabnya cmd. Kita masukin oke, cmd-nya kita masukin. Coba sebentar untuk perintah ininya jadi auto oke, kita masukin di sini Python
controllernya. Jadi dia bakal nginput ini. Habis itu coba kita buka lagi di bagian ini. Jadi ada 3 CMD-nya. CMD kita cobain ya. Agennya di bagian ini terus ini. Nah, kita masukin lagi Python. Nah, dia bakal keluar ini ya, menangin Ctrl A, Ctrl B, terus kita masukin port tax-nya itu. Apa ya port tax-nya itu? Coba kita cek dulu di bagian sini. Mana ya? Oke. Oke, komen. Kita masukin. Oh, ini nih, perintah ini nih. Shoot down geo-geo ini ya. Iya kan, geo-geo. Oke. Kita masukin perintahnya ke dalam command prompt-nya, yaitu G no terus push 1.2 push config terus 10. Nah, jadi kayak gini nih, mirip task byte. Misalnya nih, error exception protokolnya ilegal nih, jadi tidak valid. Jadi langsung dia memutuskan koneksi secara paksa. Dia nggak bakal masukin ke dalam sini. Kalau misalnya kita masukin yang ini, SPF, coba SPF 2, dia bakal shoot kan ya, shoot down, shoot down admin shoot down admin off. Nah, dia bakal ngeluarin output seperti ini. Protokol ilegal task ini tadi yang memutuskan itu, tapi dia tetap masuk nih ke dalam ini karena dia tetap melayani, tapi cuman misalnya selesai melayani, jadi koneksi ditutup. Coba kalau misalnya kita masukin lagi Python controllernya, ini ada ketiga kan. Coba kita masukin perintah ini lagi. Ini ke double untuk ininya. Enter. Nah, jadi dia kalau misalnya menurut dia ilegal, dia nggak bakal masukin ke dalam sini, nggak bakal dia dimasukin outputnya. Terus dia bakal otomatis berhenti di bagian sini. Coba kalau misalnya kita masukin yang ini. Bakal ini. Salah berarti ini. Oh iyalah, kita iniin dulu Python controllernya. Python terus kita masukin ininya portnya tadi. Nah, dia bakal masuk lagi seperti itu cara kerjanya untuk lab session 10 ini. Pokoknya seperti itu ya. Nah, tadi habis itu kan kayak habis di sini kan dia bakal menjalankan dan tunjukkan hasil terminalnya saat pengirim task berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Terus kita bakal simpan commit dan push ke perubahannya ke GitHub ya kita ya. Coba untuk ini kita masuk ke
coba cek lagi nih. Python flag 8. Nah, habis itu kita pakai git status git add situ kita git status lagi git status habis itu kita git commit nama commitnya itu kita masukin nih latihan keempat kita commitnya itu commit ini aja git commit latihan 4 hasil akhir ya enter git push origin git push origin mas git coba kita cek dulu di GitHub-nya ya udah masuk belum commitnya belum ya git push origin latihan 4 sebentar untuk bagian ini tuh katanya di GitHub itu violet no nggak ada ininya di dalam GitHub-nya nggak masuk ya commit-nya kita itu nggak ada di mana cuma misalnya git kayaknya ini deh perintahnya coba kita coba terus coba lagi git oh gini oh iya baru ingat bikin latihan 4 habis itu coba nah coba kita cek lagi di dalam komitnya ini udah masuk belum kode oh malah masuk ke cabang yang ini malah ada 2 jadinya cabangnya ada cabang oke sebentar ini ada kesalahan ya kok bisa komitnya nggak masuk malah masuk bikin cabang baru jadi tadi tuh kok bisa ya oke git misal git
check out min b range. Terus nih kita masukin perintah get check out master. Ini kalau nggak salah ya, bisa nggak ya? Git branch branch not found. Branch git branch. Coba itu git origin update. Coba kita lihat komitnya ya. Coba kita komit ulang ya untuk ininya. Aduh, gimana sih ini? Bentar, kita komit ulang. Kita git status udah, git add sudah, komitnya tadi ya, coba kita misalnya get commit min m apa namanya, kita kasih latihan 4 lah ya, hasil akhirnya. Habis itu kita masukin nothing to commit working the client. Oh, coba git branch. Kan aku kalau mau masukin ke gimana ya? Oke, sebentar, kita jangan panik dulu. Sebentar. Oh, typo pula. Check out. Oke, habis itu kita git nah, habis itu coba kita cek lagi ya, Oke, kayaknya kita coba ulang lagi dari pertama git. Sabar ya. Git commit min m latihan 4. Apa ya komitnya, latihan 4
hasil eksekusi. Oh, gini aja, gini. Hasil, sebentar. Oke. Kita masukin ini aja komitnya. Reform programming. Akhir, ya. Habis itu kita masukin git push. Kita cek komitnya udah masuk. Oke, kita coba git. Ini komitnya udah masuk. Kan, kok dia jadi 2 ya cabangnya? Eh, sebentar. Kita bakal pindahin. Coba. Sebentar ya. Ini ada yang salah. Git,
branch name Latin. Jadi, oke, sebentar untuk komitnya masuk. Jadi, kita coba cari bantuan ini, maaf ya, kita coba tanya bisa ya. Kita bukannya ini ya, kita cuma minta eh, bantuan. Sebentar untuk ininya coba. Oke, sebentar. Oke, maaf ya Bu. Oke, coba kita lihat lagi untuk komitnya. Coba kita lihat. Alhamdulillah, jadi komitnya udah masuk di dalam sini ya. Jadi udah ada 4 komit. Nah, setelah itu saya akan melakukan git tag. Git tag. Jadi git tag mana sih? Untuk apa namanya? Git tag. Habis itu git tag latihan 4. Git tag latihan 4, terus git push git push git push origin latihan 4. Oke. Oke, tag baru sepertinya udah masuk ke dalam ini. Maaf, komitnya tadi udah masuk. Nah, jadi di sini tagnya udah ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, oke, kodenya tadi sudah. Kita masuk ke dalam ini. Nah, jadi untuk tugas lab session 10 ini semuanya sudah saya kerjakan. Jika ada salah saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.